Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman di mata kuliah Hukum Kerabatan dan Kewarisan Adat. Semoga video ini menemukan teman-teman semua dalam keadaan sehat. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi pertemuan kedua untuk mata kuliah Hukum Kekerabatan dan Kewarisan Adat. Dan pada pertemuan kali ini akan ada 3 poin yang akan kita diskusikan. Yang pertama, saya meyakini bahwa teman-teman semua telah mengambil mata kuliah hukum adat. Karena mata kuliah HKKA atau Hukum Kekerabatan dan Kewarisan Adat ini merupakan salah satu spesifikasi dari hukum adat, maka saya pertama-tama ingin merecall terlebih dahulu pengetahuan kita tentang hukum adat, khususnya tentang metode terbentuknya adat dan hukum adat, serta seperti apa kedudukan pemberlakuannya di Indonesia. Yang kedua, di sesi selanjutnya kita akan mengenal unsur-unsur atau istilah pokok atau inti yang ada pada hukum kekerabatan dan kewarisan adat. Dan yang ketiga, kita akan mendiskusikan mengenai subjek hukum dalam hukum adat serta konsekuensinya pada kekerabatan dan kewarisan adat. Mengenai atau perihal adat dan hukum adat di Indonesia, ketika kita mendiskusikan hukum adat, maka teman-teman pasti sangat ingat tentang definisi dari hukum adat itu sendiri. Pada umumnya, hukum adat, jika teman-teman membaca dari berbagai referensi, didefinisikan sebagai sebuah hukum atau sistem hukum yang nilai, asas, dan normanya lahir dan bersumber dari adat yang mencerminkan budaya suatu kelompok masyarakat tertentu. Pertanyaannya, secara metodis, jika kita pikirkan lebih dalam, bagaimana ya hukum adat itu dapat terbentuk gitu, dan bagaimana bisa misalnya adat menjadi sumber dari hukum adat. Nah, untuk menjawab pertanyaan barusan, teman-teman, kita bisa lihat skema yang ada pada PowerPoint ini. Maka pemahaman kita sebenarnya harus berangkat dari kesadaran mengenai individu. Individu, dalam hal ini manusia, merupakan entitas atau ciptaan yang dilengkapi dengan akal. Akal kemudian menjadi dasar atau basis bagi setiap individu untuk berpikir, untuk berkehendak secara bebas. Nah, berawal dari pikiran dan kehendak ini, setiap individu pun memiliki kebebasan untuk mengekspresikan pikiran dan kehendak itu. Paling tidak, ekspresi itu dapat direalisasikan atau diungkapkan melalui pendapat, baik itu secara lisan maupun tulisan, dan perilaku, baik perilaku aktif positif dalam makna dia melakukan sesuatu, maupun perilaku pasif negatif dalam makna dia tidak melakukan sesuatu. Nah, dalam praktiknya, ekspresi-ekspresi seperti itu dapat dilakukan secara berulang-ulang. Nah, kalau teman-teman membaca kajian-kajian ilmu sosiologi atau ilmu antropologi, maka ditemukan di antara alasan-alasan mengapa suatu ekspresi tertentu, baik dalam bentuk pendapat maupun perilaku, itu dilakukan secara berulang-ulang adalah karena perilaku itu atau hal itu mendatangkan manfaat atau kebaikan bagi pelakunya. Kita bisa ambil contoh, misalnya terdapat kebiasaan yang mungkin cukup jamak didengar dan dialami oleh teman-teman semuanya mengenai adanya larangan di daerah-daerah tertentu, di kelompok masyarakat tertentu kepada anak-anak untuk bermain di luar rumah pada waktu maghrib. Nah, dalam praktiknya, gitu ya, kalau misalnya kita mencari tahu lebih dalam mengapa larangan itu bisa muncul, salah satu jawaban yang akan ditemukan adalah terdapat satu peristiwa konkret di mana seorang anak yang waktu itu kebetulan lagi main di waktu maghrib, ternyata sakit setelah itu. Sehingga berdasarkan satu peristiwa konkret ini yang hanya dialami oleh satu orang ini, maka ia mengambil pelajaran bahwa kalau anak-anak bermain di luar rumah pada waktu maghrib, maka anak bisa sakit. Kira-kira itu kesimpulan yang diambil
oleh seorang individu atas peristiwa anaknya yang sakit ketika waktu maghrib, sehingga kita patut menduga gitu ya, ke depannya dia akan melarang anaknya untuk main di luar rumah pada waktu maghrib. Alasannya adalah karena larangan itu akan membawa manfaat dan kebaikan kepada anaknya sendiri, sehingga anaknya tidak sakit lagi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, teman-teman, eh, kebiasaan di level individu ini bisa dilakukan juga oleh orang lain. Ada yang melakukannya karena mendapatkan pelajaran dari kehidupannya sendiri. Misalnya, kejadian yang sama juga terjadi pada diri individu yang lain, sehingga dia mengambil pelajaran dari situ, dan dia menemukan solusi atas pelajaran itu, gitu. Tetapi ada juga yang melakukan kebiasaan itu karena terinspirasi dari individu yang lain yang mengalami itu lebih awal, sehingga ia mereplikasi kebiasaan itu dan dia juga melakukannya. Nah, sekali lagi, kebiasaan-kebiasaan seperti itu bisa saja menjadi satu kebiasaan yang berulang-ulang. Karena sebagian individu itu mempertimbangkan bahwa ternyata kebiasaan itu mendatangkan manfaat dan memberikan berbagai kebaikan-kebaikan positif pada kehidupannya. Sehingga eh, kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang berulang-ulang, atau tindakan atau perilaku atau pilihan tindakan itu dilakukan secara berulang-ulang. Nah, eh, pada gilirannya, baik di level individu maupun di level masyarakat, akhirnya setiap orang di masyarakat itu merasa terikat dengan kebiasaan tadi. Kebiasaan yang pada awalnya hanya dilakukan oleh seorang individu, kemudian direplikasi oleh masyarakat atau oleh individu yang lain, dan karena itu menjadi satu kebiasaan, karena misalnya mendatangkan kebaikan atau manfaat kepada diri individu maupun masyarakat yang mempraktikannya, pada gilirannya kebiasaan itu justru bisa membuat masyarakat menjadi terikat dengannya. Nah, perasaan terikat ini, gitu ya, pada perasaan terikat pada suatu kebiasaan inilah yang menjadi dasar suatu kebiasaan dapat menjadi adat. Artinya, tidak semua kebiasaan menjadi adat. Suatu kebiasaan hanya akan menjadi adat ketika masyarakatnya telah merasa terikat dengan kebiasaan itu, sehingga mereka akan melestarikan itu sebagai suatu praktik yang harus diteruskan secara turun-temurun, setiap hari, setiap periode tertentu, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ketika suatu masyarakat telah memiliki perasaan terikat pada kebiasaan tertentu itu, maka setiap individu di masyarakat itu pasti akan merasa asing, terutama ketika kebiasaan itu tidak dilakukan. Nah, pada saat itulah suatu kebiasaan itu berubah menjadi adat. Pertama, yaitu ketika setiap elemen di masyarakat itu merasa terikat dengannya dan melestarikan itu, dan kondisi keduanya adalah ketika itu tidak dilakukan, maka masyarakat itu akan bereaksi. Bereaksi ini tidak kita pahami dalam kerangka memberikan sanksi, tapi ada perasaan asing di level masyarakat itu ketika kebiasaan atau adat itu tidak dilakukan. Nah, itulah situasi di mana suatu kebiasaan dapat berubah menjadi suatu adat, gitu kira-kira. Nah, kita bisa mengambil contoh misalnya dari segi perkawinan. Nah, masyarakat adat tertentu misalnya meyakini bahwa perkawinan itu memiliki sekian tahapan. Ada resepsi misalnya, lalu sebelum resepsi itu ada prosesi akad. Nah, ini sangat umum gitu ya, tapi di sebagian masyarakat yang lain seperti di Jawa misalnya, ada satu kebiasaan atau satu adat tertentu yang disebut dengan pingitan. Nah, pingitan itu adalah suatu prosesi yang dilakukan masyarakat Jawa sebelum akad dan sebelum resepsi, kira-kira begitu. Nah, bagi masyarakat Jawa yang mempraktikkan pingitan itu, nah, suatu proses pernikahan akan menjadi asing atau kurang utuh gitu jika proses pingitan itu tidak dilakukan. Nah, dalam hal ini memang tidak ada konsekuensi sanksi atau konsekuensi apapun gitu ketika misalnya
tahapan pingitan itu tidak dilakukan, namun akan ada respons-respons tertentu dari masyarakat ketika pingitan itu tidak dilakukan. Sekali lagi, semata-mata karena masyarakat telah menjadikan kebiasaan itu sebagai sesuatu yang dilestarikan, mereka memiliki keterikatan secara batin pada kebiasaan itu, sehingga mereka akan merasa ketika ada satu adat atau satu kebiasaan itu tidak dilakukan, maka ada yang kurang utuh aja dari satu kebiasaan itu, satu praktik itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, teman-teman, ketika individu telah berekspresi, ekspresi itu menjadi satu kebiasaan, kebiasaan itu diikuti oleh individu yang lain dan pada level tertentu diikuti oleh masyarakat, bahkan masyarakat telah menjadikannya adat. Pertanyaan selanjutnya adalah kapan suatu adat itu dapat menjadi hukum adat? Jawabannya adalah ketika adat telah menjadi suatu sistem hukum. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem hukum? Yaitu ketika adat telah dinormakan dan dapat ditegakkan. Selain itu, terdapat juga struktur atau lembaga adat yang mengatur masyarakat tertentu berdasarkan norma-norma adat tadi, dan terdapat lembaga adat yang bertugas untuk menegakkan aturan adat itu dengan sanksi jika norma adat itu tidak dipraktikkan atau tidak dilakukan. Nah, di Indonesia sendiri, adat dan hukum adat itu masih diakui, walaupun ketika kita bicara pengakuan adat, pengakuan hukum adat, pengakuan masyarakat hukum adat, berbagai masalah itu masih ditemukan, yang saya yakin ini telah teman-teman diskusikan di mata kuliah hukum adat sebelumnya. Nah, namun secara normatif sebenarnya Indonesia masih mengakui adat dan hukum adat. Nah, secara hukum, pengakuan ini didasarkan pada ketentuan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa eh, hukum adat di Indonesia itu masih berlaku dan diakui oleh negara sepanjang sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan prinsip-prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, dan sesuai dengan prinsip peraturan perundang-undangan. Nah, kalau teman-teman mau melacak ketentuan ini bisa ditemukan misalnya dalam pasal 18B ayat 2 konstitusi kita yang menegaskan misalnya bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam undang-undang. Nah, di samping itu, masih di dalam konstitusi ada juga pasal lain, yaitu pasal 28I ayat 3 yang menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Nah, itu dari segi hukum. Nah, kalau kita lihat dari segi non-hukum, misalnya berbagai penelitian dari teman-teman hukum, dari teman-teman sosiologi, dari teman-teman antropologi, misalnya telah menunjukkan bahwa sebenarnya pemberlakuan adat dan hukum adat didasarkan pada sejarah bangsa Indonesia, yang mana adat dan hukum adat justru telah ada dan diberlakukan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Itu secara historisnya. Di samping itu, kita juga perlu memahami bahwa adat dan hukum adat merupakan suatu ekspresi individu yang berbasis pada satu kebudayaan yang melekat dan tumbuh di lingkungan masyarakat tertentu. Nah, dalam hal ini, sama dengan kewajiban negara terhadap kebebasan berekspresi setiap individu, karena adat dan hukum adat dipertimbangkan sebagai salah satu bentuk ekspresi yang berbasis pada kebudayaan, maka negara harus menghormati ini. Menghormati itu maknanya adalah ketika adat dan hukum adat itu telah ada dan telah dipraktikkan di masyarakat tertentu, maka negara tidak boleh mengintervensi atau mengganggu penerapan hukum adat itu. Tentu saja dengan catatan sepanjang pemberlakuan hukum adat itu masih selaras, masih sesuai dengan perkembangan peradaban dan perkembangan kerangka hukum yang ada. Nah, dari situ teman-teman sebenarnya kita bisa melihat ya bahwa
keberadaan dan pemberlakuan hukum adat sebenarnya tidak tergantung pada pengakuan dari negara. Semata-mata salah satu argumentasinya adalah karena hukum adat itu telah berlaku jauh sebelum adanya hukum negara. Sehingga pengakuan negara terhadap adat dan hukum adat tertentu serta pada level tertentu pada masyarakat adat tertentu itu sebenarnya eh, tidak boleh, seharusnya tidak boleh mempengaruhi penikmatan masyarakat atas adat dan hukum adatnya. Walaupun kita bisa berdiskusi lagi mengenai apakah dalam praktiknya pengakuan itu bisa dinikmati secara maksimal, secara setara oleh setiap masyarakat adat atau tidak. Nah, itu kita bisa mendiskusikan itu di kelas. Nah, teman-teman, salah satu materi yang diatur oleh hukum adat adalah mengenai kekerabatan dan kewarisan yang mata kuliahnya sedang kita pelajari dalam satu semester ke depan ini. Nah, maka dari itu, sebelum kita masuk lebih dalam kepada substansi bagaimana hukum adat mengatur kewarisan dan kekerabatan itu, ada beberapa istilah yang ingin saya kenalkan kepada teman-teman, walaupun mungkin sebagian dari kita telah mengetahuinya. Nah, beberapa istilah itu yang perlu kita pahami dalam konteks hukum kekerabatan dan kewarisan adat ada 4, yaitu keluarga, kerabat, kewarisan, dan hukum kekerabatan dan kewarisan adat. Nah, apa yang dimaksud dengan keluarga? Nah, keluarga adalah kumpulan orang-orang dalam suatu ikatan keturunan, perkawinan, dan adat yang unsur intinya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, kadang-kadang apa yang disebut keluarga juga meliputi kakek atau nenek atau cucu yang masih sedarah. Nah, biasanya kita mendefinisikan ini sebagai keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Tapi juga masih bisa dibilang keluarga kecil ketika itu meliputi kakek dan nenek, tapi itu akan menjadi definisi lain, yaitu keluarga besar ketika telah melibatkan saudara-saudara yang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan keluarga. Nah, ketika keluarga-keluarga kecil ini uh, yang ditarik dari garis keturunan yang sama, gitu ya, baik yang bersifat patrilineal, matrilineal, atau parental, yang ini akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya, kumpulan dari keluarga-keluarga kecil itu dapat membentuk apa yang disebut sebagai kerabat. Nah, artinya kita bisa mengatakan bahwa kerabat itu lebih luas daripada keluarga. Kerabat berisi kumpulan keluarga, dan keluarga berisi kumpulan-kumpulan individu yang memiliki satu ikatan yang didasarkan pada keturunan, perkawinan, atau adat. Itu. Nah, bagaimana dengan kewarisan? Sama dengan definisi-definisi yang telah teman-teman pelajari, baik itu di mata kuliah pengantar hukum Indonesia, hukum perdata, atau hukum adat sebelumnya, bahwa kewarisan bermakna beralihnya hak milik kebendaan dari pewaris ke ahli waris setelah terjadinya kematian. Itu yang dimaksud dengan kewarisan. Mengenai mekanismenya bagaimana, tentu saja pluralisme hukum di Indonesia mengajak kita untuk memahami lebih dari satu sistem kewarisan. Nah, salah satunya adalah kewarisan berdasarkan hukum adat, berdasarkan praktik-praktik adat di berbagai daerah. Nah, yang terakhir adalah mengenai hukum kekerabatan dan kewarisan adat. Nah, hukum kekerabatan dan kewarisan adat memiliki definisi yang tidak berbeda dari definisi hukum pada umumnya, yaitu norma-norma hukum adat yang mengatur dasar-dasar kekerabatan, baik yang disebabkan karena keturunan, karena perkawinan, maupun karena adat, dan hukum yang mengatur bagaimana hubungan antar warga adat dalam satu ikatan kekerabatan. Nah, itulah beberapa istilah yang kita pahami sebelum kita lebih jauh menelusur dan mempelajari hukum kewarisan dan kekerabatan adat. Nah, teman-teman, sekarang kita berada pada sesi akhir dari video ini, yaitu kita akan membahas mengenai subjek hukum dalam kerangka hukum adat. Nah, teman-teman,
ketika hukum adat akan diterapkan atau ketika hukum secara umum gitu akan diterapkan, tentu saja ada subjek yang tunduk dan diatur oleh hukum itu. Nah, termasuk dalam konteks kekerabatan dan kewarisan adat. Nah, seperti yang teman-teman telah pahami dalam semester-semester sebelumnya gitu ya, subjek hukum sendiri merujuk ke entitas yang mendukung atau memangku hak dan kewajiban. Maknanya adalah bahwa subjek hukum adalah satu-satunya entitas yang dapat dilekati hak-hak tertentu dan kewajiban-kewajiban tertentu oleh hukum. Nah, dalam konsepsi hukum secara umum gitu ya teman-teman, subjek hukum terbagi menjadi dua, yaitu ada yang disebut sebagai hak pribadi kodrati, yaitu manusia seperti kita pada umumnya gitu ya, secara individual, dan ada yang kedua yaitu pribadi hukum. Nah, pribadi hukum itu maknanya lebih ke perkumpulan manusia-manusia dalam bentuk badan hukum. Bisa dalam bentuk perkumpulan formatnya, bisa dalam bentuk badan hukum yayasan dan seterusnya dan seterusnya. Itu kategorisasi hukum tentang subjek hukum. Nah, pada umumnya teman-teman pasti juga telah sangat akrab gitu dengan komitmen hukum bahwa setiap subjek hukum itu setara di hadapan hukum. Nah, makna dari setara dalam hadapan hukum itu sesungguhnya berkaitan dengan akses dan perlindungan hukum bagi setiap individu. Jadi, walaupun si A dan si B misalnya memiliki konteks-konteks yang berbeda dalam kehidupannya, misalnya si A itu adalah laki-laki, si B itu adalah perempuan, si A itu adalah seorang pengusaha, si B itu misalnya adalah seorang, let's say, dia itu adalah seorang pengajar misalnya, atau yang satunya merupakan pekerja di non government organizations, atau yang lainnya adalah sebagai seorang seniman misalnya. Nah, maka yang dimaksud dengan kesetaraan di hadapan hukum adalah apapun perbedaan konteks yang melekat pada diri setiap orang, maka akses setiap orang pada hukum dan perlindungan hukum itu harus setara. Nah, maka dari itu bisa kita rumuskan dari ilustrasi yang barusan adalah misalnya walaupun si A dan si B memiliki konteks yang berbeda-beda, kesetaraan di hadapan hukum menghendaki akses dan perlindungan yang setara bagi keduanya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan hukum. Nah, maka dari itu teman-teman, pengaturan hukum jika kita perhatikan akan sangat didasarkan pada tindakan-tindakan yang objektif dan dapat diukur dan tidak melekat pada perbedaan-perbedaan status pada diri setiap individu. Namun, dalam pengaturan itu perlu juga kita perhatikan dan kita sadari bahwa subjek-subjek tertentu gitu ya diatur oleh hukum untuk menikmati hak-hak yang berbeda dari subjek yang lain semata-mata untuk mencapai kesetaraan akses dan perlindungan hukum itu sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan ini bisa kita diskusikan pada pertemuan selanjutnya. Nah, teman-teman, mengenai kesetaraan di hadapan hukum, itu adalah komitmen hukum pada umumnya. Nah, dalam praktiknya, di hukum adat gitu ya, dalam praktik hukum adat, ada satu kecenderungan di mana setiap orang justru tidak sama atau tidak setara di hadapan hukum. Nah, mengenai ketidaksetaraan setiap orang di hadapan hukum berdasarkan hukum adat ini, materinya akan kita perdalam pada pertemuan selanjutnya. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu dan berkomitmen untuk mendengarkan video pertemuan kedua ini. Mengenai penugasan, ini akan saya umumkan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.